Saya senang bisa hadir secara virtual pada pagi hari ini. Baik, saya akan menyampaikan tentang mekanisme lisensi LSP dan sumber daya sistem sertifikasi. Ini juga termasuk asesor kompetensi. Bapak Ibu, saya sedikit saja beri gambaran bahwa Pak Presiden Jokowi dalam satu kesempatan ketika membuka pelatihan Balai Latihan Kerja di Jawa Tengah bulan Desember 2019, beliau mengatakan bahwa sekarang ini bukan adu ijazah tapi skill. Kemudian juga bagi tenaga kerja itu sendiri bisa membantu merencanakan jenjang karir. Dengan adanya sertifikat kompetensi diharapkan mereka bisa merencanakan karirnya. Kemudian juga diharapkan sertifikat kompetensi bisa menjadi personal branding untuk berwirausaha. Sehingga selain kita bisa memastikan SDM kita mendapatkan pekerjaan-pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Dan diharapkan dengan memiliki bukti kompetensi, dia bisa bertahan. Ada beberapa peraturan regulasi perundangan yang sudah mengamanatkan SDM kompeten, antara lain ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, ada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), ada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Perindustrian, Undang-Undang Nomor 2 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2018 tentang BNSP, Impres 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Jadi banyak sekali sebenarnya sudah mengamanatkan SDM Indonesia yang kompeten. Nah, selain beberapa regulasi tersebut, masih ada lagi undang-undang yang sudah diterbitkan sebelumnya yang mengamanatkan SDM kompeten, sehingga kita perlu berkolaborasi satu sama lain, bergandengan tangan, seperti contohnya BNSP dengan Kementerian PUPR. Kita sudah berkolaborasi saat ini, bergandengan tangan untuk dalam rangka menciptakan SDM kompeten, memastikan SDM bidang konstruksi itu betul-betul kompeten di bidangnya. Ya, sekedar perkenalan saja Bapak Ibu, Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP sesuai PP 10 tahun 2018 sebagai pengganti dari PP 23 tahun 2004. Komisioner ada 7 orang, jadi 2 dari unsur pemerintah, 5 dari unsur masyarakat. Nah, saya sendiri dari unsur masyarakat. Nah, BNSP kita bertanggung jawab langsung pada Presiden, dan BNSP dalam melaksanakan tugasnya juga memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi atas nama BNSP. Jadi LSP yang dilisensi BNSP diharapkan bisa membantu percepatan sertifikasi kompetensi sebagai dari amanah yang diberikan kepada BNSP. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP ini ada 6 fungsi BNSP. Ya, pertama adalah pelaksanaan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja. Yang kedua, pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Jadi ini hanya sistem sertifikasinya ya, bukan melaksanakan pendidikan, tapi sistem sertifikasi. Kemudian pembinaan dan pengawasan, pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional, pelaksanaan pengembangan kerjasama antar lembaga baik nasional dan internasional, dan pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi. Nah, ini fungsi nomor 6 ini penting, kita melakukan sistem data yang terintegrasi sehingga kita memiliki satu data tentang SDM kita yang sudah kompeten. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, di Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 itu juga disebutkan di pasal 23 bab 7, pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia dibentuk berdasarkan undang-undang tetap berlaku, namun disesuaikan dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh BNSP. Jadi kita perlu memiliki satu sistem nasional sehingga mempermudah kita
saling pengakuan dengan negara lain. Lanjut. Nah, sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional ada 6 subsistem Bapak Ibu. Yang pertama sistem sertifikasi kompetensi, kemudian pengembangan kelembagaan, ada asesornya, TUK-nya, skema sertifikasi, dan sebagainya. Kemudian sistem lisensi, memberikan lisensi kepada LSP, ada LSPP1, LSPP2, LSPP3. Kemudian harmonisasi, kita melakukan harmonisasi dengan asosiasi profesi, asosiasi industri, dan juga dengan kementerian lembaga. Begitu pula dengan lembaga-lembaga internasional dalam rangka MRI. Kemudian juga sistem data dan informasi dengan sistem penjaminan mutu sertifikasi. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, jadi dalam membangun SDM kompeten kita perlu berkolaborasi. Nah apa saja berkolaborasi itu, ada 3 pilar utama yang harus bergandengan tangan. Pertama itu adalah industri sebagai pengguna, di mana industri pengguna ini harus menerjemahkan apa yang dibutuhkannya ke dalam standar kompetensi. Jadi industri ini apa sih yang dibutuhkan ya, kemudian terjemahkanlah ke dalam standar kompetensi. Sehingga standar kompetensi ini bisa ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai standar kompetensi kerja nasional Indonesia, bisa digunakan secara nasional. Nah kemudian lembaga pendidikan pelatihan, karena sudah ada standar kompetensi yang dibuat oleh industri, maka bisa menyesuaikan kurikulumnya berbasis kompetensi menggunakan standar kompetensi yang sama yang dibuat oleh industri. Kemudian sertifikasi PNSP dan LSP-LSP-nya juga mengembangkan skema sertifikasi yang mengacu pada standar yang sama, sehingga dengan demikian kita berharap terjadi link and match antara lulusan pendidikan pelatihan dan kebutuhan industri karena sudah menggunakan bahasa yang sama. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa saja infrastruktur sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional yang harus dipersiapkan? Pertama adalah lembaga sertifikasi profesinya, LSP-nya. Yang kedua, standar kompetensi. Nah, standar kompetensi sebagai acuan ini bisa SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional bisa standar khusus, bisa standar internasional. Kemudian skema sertifikasi. Nah, tentu skema sertifikasi ini harus sesuai dengan kebutuhan sektor atau industri. Kemudian perangkat asesmen materi uji kompetensi ini harus dipersiapkan untuk melakukan asesmen atau uji kompetensi. Kemudian tempat uji kompetensi atau TUK. Nah, TUK ini kita harapkan TUK yang menerapkan good practices atau TUK yang baik. Kemudian asesor kompetensi. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, lembaga sertifikasi profesi LSP ini ada beberapa jenis LSP. Tadi Pak Samsul sudah menyampaikan beberapa hal tentang LSP. Saya menambahkan saja. Pertama, ada LSP pihak ketiga. Nah, ini LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan atau asosiasi profesi. Tujuannya adalah mensertifikasi sesuai dengan sektor, bidang, atau profesinya, sesuai dengan ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. Jadi untuk LSP P3 ini lebih luas cakupannya, bisa mensertifikasi SDM yang sudah berpengalaman, bisa mensertifikasi SDM lulusan pendidikan dan pelatihan, sesuai sektor, bidang, dan ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. Kemudian ada LSP pihak kedua. Ini LSP didirikan oleh industri atau instansi, tujuan utamanya untuk mensertifikasi SDM lembaga induknya, kemudian jejaringnya, dan juga pemasok-pemasoknya. Nah, jadi kalau untuk LSP P2 instansi pemerintah, ini tadi ada beberapa, Bapak Ibu, antara lain ada LSP Polri, LSP KPK, sudah ada LSP, LAN, LSP-nya, dan ada beberapa kementerian lembaga LSP seperti Basar, Mas, lembaga-lembaga lain. Kemudian LSP pihak ke-1 industri, ini didirikan oleh industri untuk mensertifikasi SDM lembaga induknya sendiri, jadi internal.
sertifikasi karyawannya sendiri. Kemudian ada LSP P1 Lembaga Pendidikan Pelatihan. Nah, ini adalah LSP didirikan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mensertifikasi peserta didiknya atau peserta pelatihannya sendiri. Atau bisa juga jejaring dari lembaga induknya. Jadi bukan jejaring LSP P1, tapi jejaring lembaga induknya. Kalau perguruan tinggi universitas, maka jejaring dari universitas. Atau kalau umpamanya SMK, ya jejaring dari SMK-nya, bukan LSP-nya. Nah, tentu jejaring ini bisa disertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi ruang lingkup yang ada di LSP. Tidak boleh di luar daripada itu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kami dalam melakukan sertifikasi, khususnya memberikan lisensi kepada LSP, kita selalu berkoordinasi dengan instansi teknis pembina sektor. Dalam contoh Kementerian PUPR, maka BNSP ketika memberikan lisensi kepada LSP, kita mengikuti peraturan regulasi yang terbaru, yang mana sudah disampaikan oleh Pak Samsul tadi. Jadi dalam hal ini, maka BNSP ketika ada pengajuan LSP di bidang konstruksi, maka kita akan melihat dulu apakah asosiasinya sudah terregistrasi, sudah terakreditasi di Kementerian PUPR. Ini menjadi persyaratan. Kalau belum, kita tidak bisa menerimanya. Nah, sehingga kita selalu berkoordinasi. Kemudian skema-skema sertifikasinya juga tentu kita akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, karena sudah melalui peraturannya kan sudah dibuat bahwa LSP itu harus ada klasifikasinya. Nah, maka kita akan mengikuti. Kemudian dalam memberikan lisensi kepada LSP, kita juga menggunakan asesor lisensi yang untuk melakukan asesmen. Kemudian juga nanti LSP ketika menggunakan TUK juga memverifikasi menggunakan asesor lisensi atau asesor kompetensi juga boleh. Dan kemudian pelaksanaan asesmennya tentu dilakukan oleh seorang asesor kompetensi, sehingga semua ini tertelusur sistemnya. Lanjut. Nah, untuk pendirian LSP, Bapak Ibu, tentu kita ada pedomannya, pedoman 202 BNSP. Untuk LSP P3, khusus P3 jadikan asosiasi industri atau asosiasi profesi, maka ini harus memiliki legalitasnya, badan hukumnya itu bisa PT atau yayasan untuk LSP P3. Nah, kemudian harus dipastikan nanti di dalam akte notaris PT atau yayasan itu nama-nama yang masuk di dalam harus mewakili asosiasi profesi atau asosiasi industri. Jadi pada dasarnya LSP itu harus LSP 3 didirikan oleh asosiasi profesi atau industri. Jadi tidak bisa individu-individu saja mendirikan ini. Dia harus perwakilan daripada asosiasi, harus tercantum di dalam akta notaris. Lanjut. Kemudian juga nanti dalam proses untuk mendapatkan lisensi BNSP, maka LSP juga harus mendokumentasikan sistem manajemen mutu. Antara lain ada panduan mutunya, kemudian SOP-nya dan prosedur setelah instruksi kerjanya, kemudian formulir-formulir serta dokumen-dokumen pendukung. Ini harus dipenuhi nanti oleh LSP ketika mengajukan lisensi kepada BNSP. Lanjut. Nah, untuk alur proses lisensi, Bapak Ibu, ada beberapa tahapan. Pertama, tahapan pengajuan lisensi, kemudian tahapan fasilitasi, apresiasi. Nanti BNSP akan mengundang calon-calon LSP itu untuk bertemu dalam forum apresiasi. Saat ini kita menggunakan secara virtual.